Senin 15 September 2025, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas Raperda APBD 2026. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 dilakukan pembahasan bersama eksekutif dan seluruh jajaran pimpinan serta anggota DPRD Kota Madiun. Dalam nota keuangan tersebut dijelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun depan diperkirakan mencapai 1,108 triliun rupiah. Sementara itu belanja daerah direncanakan sebesar 1,168 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 60 miliar rupiah yang nantinya akan ditutup melalui skema pembiayaan. Nota keuangan masih harus dibahas lebih detail di tingkat komisi maupun badan anggaran atau Banggar. Pembahasan ini penting untuk menyiapkan dua skema, yakni APBD murni dan APBD efisiensi. Permasalahan utama pendapatan daerah. Permasalahan utama pendapatan daerah adalah proses penetapan target rencana penerimaan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Beberapa permasalahan dalam penetapan target rencana penerimaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha sendiri atau pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di Kota Madiun. B. Dana transfer. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Permasalahan dana transfer adalah formula alokasi dana bagi hasil pajak atau bukan pajak. Dasar nilai penetapan bagi hasil tersebut berdasarkan kebijakan pemerintah pusat dan dipengaruhi kondisi keuangan yang ada. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Estimasi pendapatan daerah. Potensi pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 1.118.421.594.028 rupiah 60 sen. Adapun rencana penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2026 dipengaruhi: 1. Pos pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 293.915.701.028 rupiah 60 sen. Pos pendapatan dana transfer direncanakan sebesar 814.505.893.000 rupiah. 4. Kebijakan umum pendapatan daerah. Secara umum, arah dan kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir, serta perakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah strategi memperluas basis pungutan dan penetapan tarif. 2. Dana transfer, yaitu DAU, DPH, DID, dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang penyampaian pendapatan transfer pusat tahun anggaran 2025 di APBN. Sedangkan untuk pendapatan antar daerah, baik berupa bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan provinsi, berdasarkan keputusan gubernur di APBD provinsi tahun anggaran 2025. 3. Lain-lain pendapat yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang sudah dapat dipastikan. Bab 3. Kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah. 1. Kondisi umum belanja daerah. Belanja daerah dibagi menjadi 3 pos, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pada tahun anggaran 2026, belanja daerah direncanakan sebesar 1.168 miliar 421.594.028 rupiah 60 sen
dengan komposisi belanja operasi sebesar Rp1.014.315.888,57 atau 86,11%. Belanja modal sebesar Rp120.119.140,03 atau 13,73%. Belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar atau 0,16%. 2. Permasalahan utama belanja daerah. Permasalahan yang terjadi pada perencanaan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 antara lain perkiraan penerimaan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan diharapkan dapat terpenuhi, sedangkan penyediaan dana untuk penyusunan rencana belanja daerah dapat teratasi. Wali Kota Madiun Maidi menekankan bahwa nota keuangan 2026 masih disusun berdasarkan regulasi yang lama. Hal ini lantaran aturan baru terkait pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat belum diterbitkan. Jikalau dana transfer pusat bertambah, tentu patut disyukuri, namun jika berkurang maka perlu strategi baru untuk menutupinya. Kita lakukan sesuai kondisi saat ini, karena apa? Dana transfer segala macam nanti kan dari pusat belum ada, sehingga kita gunakan yang lama semuanya. Kalau nanti dana transfer bertambah, alhamdulillah. Kalau dana transfer dikurangi, ya kita cari jurus yang lain. Jurusnya banyak. Kita kan pendekar itu. Kita kan pendekar itu loh. Saat ditemui usai rapat paripurna, Armaya menuturkan bahwa asumsi yang digunakan harus benar-benar diperhitungkan agar rencana kerja Pemkot tidak meleset. Armaya menambahkan, efisiensi anggaran akan tetap diperhitungkan seperti tahun ini. Beberapa pos yang kemungkinan kembali dipangkas antara lain anggaran alat tulis kantor atau ATK, kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas. Dari kacamata Dewan sendiri ya, untuk menyampaikan nota keuangan ini seperti apa? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Wali Kota tadi, bahwa nota keuangan dengan asumsi pendapatan 1,18 triliun ya. Nah, dengan asumsi itu maka nanti kan ada belanjanya sekitar 1,1668. Berarti ada defisit 60 ya, nanti ditopang dengan rencana pembiayaan. Ini asumsi ini nanti akan kita bahas di tingkat komisi dan badan anggaran. Asumsi itu pakai yang APBD murni atau efisiensi. Yang ini nanti harus kita ulik. Jadi kalau nanti berdasarkan efisiensi, berarti nanti tentunya ada yang dimasukkan dalam belanja tak terduga ya, BTT ya. Asumsi ini harus kita pertimbangkan, jangan sampai nanti kita lengah terkait dengan asumsi-asumsi yang dipakai untuk rencana kerja pemerintah daerah Kota Madiun. Ini perlu. Jadi perlu pembahasan yang detail, perlu analisis yang detail terkait dengan rencana APBD 2024. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.